Shalom, kekasih-kekasih Tuhan. Pagi hari ini kembali kita membaca dan merenungkan firman Tuhan dengan judul Hidup Bijaksana. Jumat edisi Kitab Pengkhotbah bersama dengan saya, Fani Paendong. Pengkhotbah pasal 4 ayat 1-16. Lagi aku melihat segala penindasan yang terjadi di bawah matahari, dan lihatlah, air mata orang-orang yang ditindas, dan tak ada yang menghibur mereka. Karena di pihak orang-orang yang menindas ada kekuasaan. Oleh sebab itu, aku menganggap orang-orang mati yang sudah lama meninggal lebih bahagia daripada orang-orang hidup yang sekarang masih hidup. Tetapi yang lebih bahagia daripada kedua-duanya itu, kuanggap orang yang belum ada, yang belum melihat perbuatan jahat yang terjadi di bawah matahari. Dan aku melihat bahwa segala jerih payah dan segala kecakapan dalam pekerjaan adalah iri hati seseorang terhadap yang lain. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Orang yang bodoh melipat tangannya dan memakan dagingnya sendiri. Segenggam ketenangan lebih baik daripada 2 genggam jerih payah dan usaha menjaring angin. Aku melihat lagi kesia-siaan di bawah matahari. Ada seorang sendirian. Ia tidak mempunyai anak laki-laki atau saudara laki-laki, dan tidak henti-hentinya ia berlelah-lelah. Matanya pun tidak puas dengan kekayaan. Untuk siapa aku berlelah-lelah dan menolak kesenangan? Ini pun kesia-siaan dan hal yang menyusahkan. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Tetapi wahai orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Juga kalau orang tidur berdua, mereka menjadi panas. Tetapi bagaimana seorang saja dapat menjadi panas? Dan bila mana seorang dapat dialahkan, 2 orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Lebih baik seorang muda miskin
tetapi berhikmat, daripada seorang raja tua tetapi bodoh, yang tak mau diberi peringatan lagi. Karena dari penjara orang muda itu keluar untuk menjadi raja, biarpun ia dilahirkan miskin semasa pemerintahan orang yang tua itu. Aku melihat semua orang yang hidup di bawah matahari berjalan bersama-sama dengan orang muda tadi yang akan menjadi pengganti raja itu. Tiada habis-habisnya rakyat yang dipimpinnya. Namun orang yang datang kemudian tidak menyukai dia. Oleh sebab itu, ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Kekasih-kekasih yang Tuhan Yesus rindukan, di dalam pasal ini terdapat banyak hal yang terjadi di bawah dunia. Di kolong langit ini ada begitu banyak peristiwa-peristiwa. Ada kejadian-kejadian yang menurutnya hanyalah sebuah kesia-siaan. Dalam pekerjaan, dalam kekayaan, dan lain sebagainya. Orang yang hidup dan melakukan ini dan itu juga adalah sebuah kesia-siaan. Bahkan orang bekerja pun ingin menutupi rasa irinya kepada orang lain. Menjadi sebuah perenungan dan pertanyaan bagi kita pagi hari ini. Lalu apakah yang harus saya dan saudara lakukan? Apakah kita dengan mudah begitu saja menyerah dengan situasi, kondisi yang terjadi hari-hari ini? Karena kita menganggap semuanya menjadi sebuah kesia-siaan. Kita berkeluarga sia-sia, kita bekerja sia-sia, kita melayani Tuhan sia-sia, kita berbuat ini dan itu sia-sia. Ingat baik-baik, tentunya semuanya itu akan menjadi sebuah kesia-siaan tak kala kita merencanakan lalu melakukan banyak hal di kolong langit ini tanpa melibatkan Tuhan, bahkan hidup jauh daripada Tuhan. So artinya hiduplah bijaksana hari ini dengan menyertakan Tuhan, dengan membawa segalanya itu ke dalam tangan Tuhan. Karena Tuhanlah yang membuat seluruhnya hidup kita itu berhasil, bahkan berdampak bagi sesama kita, sehingga nama Tuhan senantiasa dimuliakan. Amin.